البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-204. Sekaligus kita selesaikan sampai akhir daripada surat ini, surat Al-A'raf juz yang ke-9. Sehingga pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki surat Al-Anfal. Disimak barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah kalian agar kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Disebutkan di sini mendengarkan bukan semata-mata hanya mendengarkan saja, tapi mendengarkan diiringi dengan memahami. Dan juga al-insat, insat itu diam. Diam yang bukan semata-mata diam saja, tapi dengan memahami. Jadi diamnya itu sambil memahami, mengambil pelajaran. Karena dalam Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu isinya peringatan-peringatan di antaranya, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali orang yang apa? Sebutkan dalam akhir daripada surat Qaf itu, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada dzikra, peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang pertama lahu qalbun, punya mata hati. Punya mata hati, punya pemahaman, memahami, nah itu peringatan di situ nanti. Kalau orang enggak memahami, tidak akan bisa mengambil peringatan dari isi Al-Quran tersebut. Kemudian au alqas sam'a, orang yang mencurahkan pendengarannya. Jadi ketika ada orang baca Al-Quran, dia dengar, kemudian memahami, itu dapat faedah nanti. Paham ya? Dapat faedah, dapat pelajaran dari situ. Kemudian wa huwa syahid. Nah, dalam keadaan dia menyaksikan juga. Nah, para ulama mengambil pendalilan dengan ayat tadi bahwasanya termasuk salah satu metode atau cara dalam mendapatkan ilmu tiga tadi itu. Al-qalb, memiliki mata hati untuk memahami. Al-qasam'a, mencurahkan pendengaran, perhatian apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian syahid, menyaksikan. Karena beda orang kalau belajar lewat medsos, orang belajar lewat media sosial lain dengan orang belajar langsung ketemu bertatap muka, itu lain. Karena apa? Sudah kita lewati berkali-kali. Orang kalau belajar lewat audio, suara, rekaman, medsos, itu mungkin saja dia mendengar tapi enggak maksimal. Faham ya? Kadang-kala orang ketika mendengarkan audio atau kajian lewat medsos, itu biasanya enggak murni, di depannya itu buku tulis dan juga kitabnya. Mungkin ada segelas air susu, ada camilan, roti atau yang semisalnya. 101% untuk susunya tadi itu dan rotinya masuk pasti. Paham ya? Nah, mendengarkan sambil nyamil. Minum, nyamil, minum. Tapi untuk ilmu yang dia dapatkan dari audio tadi tidak 100%. Paham? Karena apa? Karena tersibukan dengan yang lainnya. Beda kalau bertatap muka langsung. Paham dia pelajarannya, merenungi, memahami, mencurahkan pendengarannya, menyaksikan langsung. Makanya orang barakallahu fiik, mereka mengatakan memang beda sih orang belajar bahasa Arab langsungan tatap muka dengan hanya dengarkan audio. Beda memang.
Kalau langsungan itu kalau ada permasalahan langsung bisa tanyakan. Ya kan? Tapi kalau lewat audio, suara-suara rekaman itu kan kadang-kadang kita nggak tahu di mana orangnya. Kemudian ketemuannya kapan. Sehingga untuk bertanya langsung, komunikasi langsung itu jarang. Jadi pahami ya? Nah, ini kaitannya dengan apa? Insat. Jadi ketika ada orang baca Al-Qur'an, diperintahkan untuk insat, diam. Ini ketika apa? Ya mungkin berduaan atau mungkin sedang tasmi', adapun berbarengan misalkan lagi menghafal Al-Qur'an, itu masing-masing kan mendengarkan dan juga membaca apa yang dia baca. Jadi pahami ya? Dan juga ayat ini dipakai pendalilan para ulama apabila antum mendengarkan murattal, yang antum putar mungkin suara murattal, itu pastikan upayakan didengarkan. Adapun kalau enggak didengarkan mending dimatikan. Paham ya? Nah, kalau misalkan antum mutar di audio mungkin di barakallahu fiik atau kaset atau yang semisalnya, dengarkan suara murattal, dengarkan. Jangan cuma setel aja kemudian tinggal pergi. Karena apa, lihat ini. Fastami'u lah wa ansitu. Dengarkanlah baik-baik dan diamlah. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, disimak itu tafsirannya bawahnya itu. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lah ayyuhan nas. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik wahai segenap manusia. Wa ansitu, dan diamlah. Untuk apa? Suruh mendengarkan dan diam, litaqinuhu raja'an ayyarhamakumullahu bih. Masya Allah. Agar kalian bisa memahaminya dan mengharapkan semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Bisa dipahami? Jadi ketika misalkan antum sedang tasmi atau sedang mendengarkan orang baca Al-Quran atau orang baca Al-Quran di hadapan antum, dengarkan. Kemudian bisa meresapi. Karena kadang-kala kalau orang bisa meresapi, barakallahu fiik, itu mungkin saja ketika lewat ayat-ayat seputar adab, seputar siksaan bisa menangis. Paham ya? Seperti itu. Nah, karena ingat betapa dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala dan betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita lihat berikutnya ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Masya Allah. Ini ayat yang berikutnya, perhatikan. Peringatan buat kita semuanya agar senantiasa tidak lupa zikir. Antum sekalian, zaman sekarang sudah dipermudah, sudah ada buku-buku zikir dicetak, dikumpulkan. Itu jangan bermalas-malasan baca. Dan kalau memungkinkan hafal zikir pagi dan petang. Pagi ada zikirnya, sore ada zikirnya, sebelum tidur pun ada zikirnya. Dipermudah semua yang zaman sekarang serba dipermudah. Sudah ada artikel-artikel, kumpulan-kumpulan zikir pagi dan petang dihafalkan. Untuk apa sih tujuannya? Untuk penjagaan, tameng. Karena kita semuanya ini tidak bisa memastikan aman dari godaan setan yang terkutuk. Ya atau tidak? Nah, Nabi kita Muhammad SAW saja yang beliau sudah kita yakini dan bahkan beliau direkomendasikan, kemudian beliau adalah Nabi yang paling utama, itu aja masih kena sihir. Ya kan? Nah, disihir oleh salah seorang Yahudi, siapa itu? Labid ibnul A'sam. Labid ibnul A'sam, seorang Yahudi yang mesihir Rasulullah SAW, dihafalkan itu. Labid ibnul A'sam. Itu seorang Yahudi yang mesihir Rasulullah SAW. Bayangkan, apalagi kita yang bukan Nabi, sangat memungkinkan untuk terkena perkara-perkara tersebut, sihir atau yang semisalnya. Makanya sebagai tameng benteng, pastikan upayakan antum bisa membiasakan diri zikir pagi dan petang. Pagi setelah subuh itu, setelah sholat subuh ada zikir itu kan, mungkin sebelum antum menghafal Al-Quran, baca itu zikir. Nah, jangan malah melamun atau mungkin lupa, zikirnya dibaca. Kalau seandainya belum hafal, sudah ada yang tertulis di artikel-artikel itu. Paham ya? Dibiasakan menghafal seperti itu. Petang, sore ya biasanya ba'dal asar. Paham ya? Ba'dal asar. Nah, ba'da salat asar itu, setelah ini tentunya setelah antum zikir salatnya, baru antum zikir petang atau sore. Kemudian sebelum tidur ada zikir-zikir dibaca juga. Paling simpelnya ya bismika Allahumma amutu wa ahya, diiringi dengan ayat kursi. Paham ya? Itu paling simpelnya. Kalau tambah lagi nanti al-mu'awwidat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad itu. Paham ya? Zikir-zikir ada semuanya. Fungsinya untuk penjagaan. Penjagaan agar apa? Diselamatkan dari gangguan atau godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kita lihat di sini, wadhkur rabbaka, dan ingatlah, berzikirlah terhadap Rabbmu. Ingat Allah Ta'ala fi nafsika, pada hatimu, dirimu.
tadarruan dalam keadaan merendahkan diri, tadarru' merendahkan diri, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, wa khifah dan juga dalam keadaan takut, wa dunal jahri minal qaul dan barakallahu fik memelankan suara. Suaranya enggak terlalu keras. Paham ya? Jadi kalau zikir ya seperti yang antum dengarkan kan subhanallah, subhanallah. Dalam artian enggak terlalu keras sekali. Mafhum? Naam. Diperdengarkan antara antum dan yang sebelah antum cukup. Bil ghudu wal asal, pagi dan petang. Ghudu itu pagi, asal itu sore. Sudah pahami ya? Nah, ini penting sekali. Dan alhamdulillah waktu itu sempat dibagi-bagi itu dibaca itu ya. Zikir pagi dan petang ada dikumpulkan sana itu. Nah, barakallahu fiik sudah kita bagikan, tinggal dihafalkan aja, enggak usah semuanya, paling-paling ya 3 atau 4 zikir cukup. Kalau hafal semuanya ya bagus, tapi kan panjang itu istilahnya ya. Intinya ada zikir yang antum baca pagi dan petang. Masyaallah. Insyaallah باذنillah penjagaan ada situ dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian atau engkau lalai, jangan engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ghafil, orang yang lalai. Karena orang yang lalai ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, mereka termasuk penduduk neraka, di antaranya orang yang lalai ini. Paham ya? Sampai-sampai dipermisalkan ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka-mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Dan mereka-mereka itu orang-orang yang lalai. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lihat itu. Lalai. Nah, dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya juga apa dalam surat apa? Surat Thaha itu sudah kita lewati berkali-kali. Ancamannya bagaimana orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai dari peringatan Allah taala, apa ancamannya? Nanti dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan apa? Buta matanya. Di dunianya bisa melihat memang, tapi nanti di akhirat wal'iyadzubillah dibangkitkan dalam keadaan buta karena lupa, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi nikmat, diberi kehidupan, diberi kesehatan, diberi waktu luang, tapi dia tidak ingat itu semuanya. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya itu? Nah, barakallahu fiik, antum? Surat Thaha. San. Sudah sering tak ucapkan ya, sering tak nukilkan terus ini. Orang yang lalai daripada mengingat peringatan Allah itu nanti akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunianya. Paham ya? Kemudian nanti di akhirat dibangkit dalam kondisi buta matanya. Waliyadzubillah. Kemudian dia mengeluh, "Wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu bisa melihat?" Bayangkan itu. Apa itu, San? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Ingat-ingat ya, itu sering ana nukilkan itu. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu dalam surat Thaha itu ya. Artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, itu Al-Qur'an dan juga yang semisalnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan sengsara. Waliyadzubillah. Nah, tidak tenang pikirannya, tidak tentram hatinya, dan nanti kami akan bangkitkan, akan kami kumpulkan, bangkitkan dari kiamat dalam keadaan buta. Protes orangnya, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia bisa melihat? Bayangkan, Bu. Sebabnya kenapa? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan demikianlah ketika datang ayat-ayat kami, justru engkau melupakannya. Lalai, enggak mau memperhatikan, enggak mau mentadabburi, enggak mau mengambil pelajaran situ. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah pada hari ini juga kamu aku tinggalkan. Bukan lupakan loh ya, ingat-ingat. Kalau nisyan dinisbahkan Allah Ta'ala itu artinya bukan lupa, bedakan. Karena Allah Ta'ala tidak memiliki sifat lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Jadi kalau ada lafaz nisyan, dipahami ini, dinisbahkan kepada Allah Ta'ala artinya bukan lupa, tapi meninggalkan.
Bisa dibedakan ya. An-nisyan bermakna tark, meninggalkan. Ini kalau dinisbahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dinisbahkan kepada manusia, manusia memang bisa lupa. Bisa dipahami? Oh, berarti Allah Taala lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, pada hari ini kan al-yauma nasitukum, misalkan pada hari ini aku lupakan kalian, bukan itu, tinggalkan kalian. Karena Allah Taala enggak ada sifat lupa, ingat-ingat ya. Sifat lupa itu ada pada manusia saja. Mafhum? Faedahnya apa yang bisa dipetik? Kalau antum jumpai artikel atau tulisan atau ayat atau hadis misalkan disebutkan Allah Taala kok nisyan, itu bukan lupa artinya. Tapi apa? At-tark, meninggalkan, dihafalkan itu. Tapi kalau nisyan dinisbahkan manusia, lupa, dhuhul aql, hilang ingatan. Bisa dipahami? Ayo, itu faedah. Nanti kalau tanya lagi jangan sampai gagal paham. Nah, kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, wadhkur ayyuhar rasul rabbak fi nafsika takhasyu'an wa tawadhu'an lillah. Ingatlah wahai rasul terhadap Rabbmu, pada dirimu, pada hatimu, dalam keadaan khusyuk, merendahkan diri, wa tawadhu'an, dalam keadaan khusyuk, tenang, tuma'ninah, wa tawadhu'an, dan juga merendahkan diri lillah, kepada Allah Taala. Khaifan wajilal qalbu minhu, perhatikan ini, dalam keadaan takut, bergetar hatinya. Wad'uhu mutawassitan bainal jahri wal makhafatah fi awalin nahar wa akhiril lail. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, serulah mutawassitan, pertengahan antara mengeraskan suara dan memelankan. Berarti enggak terlalu keras sekali, enggak terlalu pelan sekali. Kalaupun kedengaran sebelah kita tok. Bisa dipahami ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak terlalu keras, enggak terlalu pelan sekali. Ketika antum berzikir itu, mafhum? Allahumma anta la ilaha illa anta. Contohnya seperti itu. Kalau keras sekali tidak, pelan sekali kedengaran juga enggak. Jadi agak disuarakan dikit. Di awal siang, pagi, wa akhir. Naam wa akhirih, berarti sore, pagi dan sore. Wala takum minal ladzina yaghfuluna 'an dzikrillah, dan engkau jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yalhauna 'anhu fi sa'iri awqatihim, yang mereka lalai pada semua waktu-waktu mereka, lupa dan lalai, wal iyad billah. Ingat-ingat, kalau hatimu tenang, pikiran tentram, banyak-banyak zikir, bukan banyak mengumpulkan harta. Jadi kalau orang hanya mengumpulkan harta, duitnya banyak, dolarnya banyak, ringgit Malaysianya banyak, real Saudinya banyak, tapi kalau nggak pernah zikir, nggak tenang hatinya, nggak tentram pikirannya. Antum lihat orang-orang yang kerja di bank itu, orang yang kerja di tempat-tempat riba itu, walaupun gajinya luar biasa MM-an, itu nggak tenang pikirannya, karena riba haram, perang melawan Allah dan Rasulnya kan itu, dilawan oleh mereka yang tidak mau tobat itu. Allah musta'an, lihat itu. Nah, padahal kalau dia tahu kuncinya, apa kuncinya biar tenang hatinya? Zikir. Itulah yang namanya obat yang sudah mujarrab, yaitu kalau orang banyak zikir, tenang hatinya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, antum sering nukilkan juga ayatnya itu. Mau tenang hatinya, tentram pikirannya, zikir. Antum? Naam, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ayat yang sebelumnya, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dihafalkan itu. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, bukan dengan harta yang dia miliki. Perhatikan ya, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, bukan dengan harta yang dia miliki. Ala ketahuilah, bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir Allah Ta'ala, hati itu tenang. Hati itu tenang, mafhum. Jadi kalau ingin tenang hatinya, tentram pikirannya, banyak-banyak berzikir. Jangan malas. Barakallahu fiik. Nah, walaupun enggak banyak tapi continue. Naam. Dan enggak perlu pamer. Sengaja pakai tasbih itu depan orang teriak-teriak, itu enggak perlu juga. Cukup antum yang mendengarkan dan teman sebelah antum kalau ada. Paham ya? Kalaupun enggak ada, intinya antum berzikir. Mafhum?
dan dua zikir yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman. Apa zikirnya itu? Dicintai Ar-Rahman, berat di timbangan, ringan di lisan, tapi banyak orang lupa. Apa itu? Subhanallah bihamdih, Subhanallah azim. Ya, ayo dua ini. Subhanallah bihamdih, Subhanallah azim. Paham ya? Nah, Subhanallah azim itu dua zikir yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Naam, dikit lagi perhatikan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, di sini sebutan terakhir ini, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Masyaallah. Ini yang terakhir ini ya, dari surah Al-A'raf. Innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya hamba-hamba yang di sisi Rabbmu. Siapa itu? Para malaikat. La yastakbirun, mereka tidak sombong, an ibadatih, dari mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Ada enggak malaikat bermaksiat? Enggak ada. Semua malaikat tunduk dan patuh. Semua perintah dilaksanakan. Tidak ada yang bermaksiat sama sekali. Dalilnya sudah dihafalkan dalam surat Tahrim. Para malaikat ada yang bermaksiat? Semua perintah dilaksanakan, iya kan? Nah, perintah Allah Ta'ala semua dilaksanakan. Dalilnya mana dalam surat Tahrim itu? Intinya aja, malaikat gak pernah berbuat maksiat, semua perintah Allah Ta'ala langsung dikerjakan. Apa? Ingat gak? Hah? Ingat? Lah bas. Antum ingat antum? Ayo, coba. Antum. Mudah sekali tahrim. Antum. Para malaikat yang enggak ada bermaksiat, semua taat. Semua perintahnya dikerjakan oleh malaikat. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya? Antum. Surat Tahrim. Enggak semuanya, ada intinya situ. Antum. Yang intinya yang mana? La. Itu intinya. Itu aja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya kan? Tahrim kan itu? Tahrim. Ayo. Paham ya? Jadi para malaikat itu mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Masya Allah para malaikat. Makanya kalau dilihat dari sisi afdalnya, afdal mana ihsan? Para malaikat atau orang soleh dari kalangan manusia? Orang soleh dari kalangan manusia. Kenapa kok bisa lebih afdal antum? Malaikat loh, enggak pernah maksiat loh, taat terus. Kok bisa orang soleh dari kalangan manusia lebih afdal? Kok bisa loh? Karena manusia apa? Berusaha dan mencoba untuk menghilangkan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu sehingga menjadi orang saleh. Itu butuh apa? Berusaha dan berupaya. Beda dengan malaikat. Malaikat memang ciptakan taat terus. Tapi kalau manusia menjadi orang saleh kan berusaha harus memerangi hawa nafsunya, ditundukkan hawa nafsunya dengan dalil sehingga dia menjadi orang saleh misalkan. Tunduk pada syariat. Nah, makanya apa kaidahnya? Salihul bashar afdal minal malaikah. Orang salehnya dari kalangan manusia lebih afdal daripada para malaikat. Naam. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka bertasbih kepada Allah Taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersujud kepadanya. Nah, ini para ulama di situ ada tanda sujud itu kan, tapi pendapat yang sahih 4 yang disyariatkan. 4 tempat sujud. Ini memang ada tandanya, cuman ada khilaf. Tapi yang 4 ini disepakati. Dalam surat apa yang diantaranya? Al-Alaq 1, kedua Najm, 3 Shad, keempat Sajadah. Yakin?
dan juz amma. Apa? Al-insyiqaq. Paham ya? Ini 4 sepakat ini. Shad, dalam surat Shad ada. Dalam surat Al-Alaq, dalam surat An-Najm, dalam surat Al-Insyiqaq itu. Nah, antum lihat sendiri itu ya. Kalau di sini memang ada tandanya, tapi khilaf para ulama untuk selain 4 itu. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini terakhir. Qala al-mufassiruna sabahumullah, innal ladzina 'inda rabbika minal malaika, sungguhnya hamba-hamba yang di sisi Rabbmu dari kalangan malaikat, la yastakbiruna an ibadatillah, mereka tidak sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yanqaduna, bahkan mereka tunduk li awamirih, terhadap perintah-perintahnya. Wa yusabbihunahu bil laili wan nahar, dan mereka bertasbih memuji Allah taala siang dan malam. Siang dan malam. Wa yunazzihunahu amma la yaliqu bih. Yunazzihuna, apa yunazzihun? Dan mereka mensucikan. Mereka mensucikan Allah taala dari apa-apa yang tidak layak untuk Allah taala. Walahu wahdah la syarikalah yasjudun. Dan mereka hanya bersujud semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita selesaikan penafsiran surat Al-A'raf. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk surat Al-Anfal yang intinya di dalamnya adalah apa, barakallahu fi, kisah seputar peperangan dan juga harta rampasan perang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.